Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, nggak perlu tuh tepuk tangan ada supporter. Biar kelihatan. Saya nggak sampai di situ. Ini biar kelihatan jagoannya siapa. Nggak maksud saya biar kelihatan jagoannya. Kan itu. Ini yang asik. Loh, justru perdebatannya terlihat bahwa kubu 02 natural dan alami. Satu. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa memang ya Gibran anak muda. Ya namanya respon anak muda ya kita nggak bisa paksakan dia harus seperti orang tua. Itu sesungguhnya ya menampakkan semangat yang tidak beretika. Itu loh. Nggak matang. Iya. Dan itu menampakkan ketidakmatangan tadi, kemudian ketidakadaan etika karena sudah diberitahu rambu-rambunya itu ditabrak. Makanya bahwa ini masalahnya paslon, Bos. Ini paslon. Bos, ini karena tapi bagi saya kita itu menunjukkan sesuatu yang natural dan alami dan kita it doesn't matter. Ya memang natural, tidak beretika itu natural dia. Selama yang dilakukan itu bukan sesuatu yang fundamental. Kalau saya tuh udah kelihatan dari tiga ini dua matang, yang satu nggak matang, udah itu aja. Selama yang dilakukan itu tidak fundamental. Ya, gimana, itu yang kedua, daripada kita harus membangun dramatisasi di tengah-tengah republik Anies ini. drama, kata Bang Maman. Seakan-akan bahwa hari ini ada pengangkangan dan pembelengguan terhadap praktek demokrasi Anies negara merasakan kita. betul Faktanya tidak ada. Untuk maju Mas sebagai Iqbal calon, boleh ngomong, Bang Masinton boleh bicara, Mas Adi Prayitno boleh bicara, saya bebas bicara. 8 Januari, tidak ada Mutia dan Haris akan divonis. Mbak Hidayat. beda. Jangan samakan kebebasan bicara dengan sebebas-bebasnya. Kalau Anda bicara berdasarkan data, misalnya sekarang giliran saya mau bilang, saya bilang, kritik di hukum. misal, oke ya, Nggak, sorry, itu saya mau namanya sampaikan dulu. cacat demokrasi. Misalnya saya bilang bahwa sesuatu terhadap Anda, sorry ya, mohon maaf, ini hanya contoh. Saya menyampaikan Anda mencuri. Mbak Bivitri, Anda mencuri di tengah mereka di tengah itu media mengkritik seperti ini. kekuasaan, bukan mengkritik person. Tolong jawab dulu. Sekarang gini, kekuasaannya luhur. Misalnya saya bilang sama Mbak Bivitri, Anda mencuri. Mungkin saya akan gugat Anda, tapi saya tidak akan memenjarakan Anda. Itu artinya bedanya. proses Pidana hukum dengan perdata. Proses hukum terhadap Dan statement ini adalah orang kritik pada yang cenderung kekuasaan. Bukan personal. Ini kan Mbak, ini basic soalnya, Mbak. Contoh kasus. Namanya basic banget. Bung Maman, saya kasih tahu Anda. Ini saya kasih tahu. Boleh bicara. Ini kasus. Saya ketika sekolah di Lemhanas, ada seorang menteri mengatakan, saya udah suruh polisi penjarakan tuh buruh yang demo. Jadi tersangka langsung. Kedua, Ruslan Buton, Kapten Ruslan Buton Purnawirawan ngomong di WA grup langsung dari 15 Polri pakai pesawat nangkap ke Sulawesi. Sebutkan orangnya biar jelas. Sebut tuh, buka sekarang. Ya, kita buka. Saya minta ada menterinya buka. Yang ditangkap siapa? Buka. Ini Menteri Hidayat. Biar terbuka. Sebutkan. Sebutkan namanya. Sebutkan. Sebutkan. Nggak bisa. Baik. Antara kebebasan berdemokrasi. Satu-satu. Mas Anies, saya tahu nih, Mas Anies ketika bedakan kebebasan berekspresi sebagai bentuk kebebasan demokrasi dengan sesuatu yang melanggar hukum. Sebentar ya. Misalnya, jadi melakukan tuduhan terhadap si A. Si A-nya merasa tidak berkenan. Boleh dong melakukan gugatan hukum. Anda tadi mengatakan Mas Iqbal. Boleh Mas Iqbal itu buka sekarang. Anda gantian dong, santai dong. 8 Januari akan ada putusan terhadap Mutia dan Haris. Ini perspektif ya, sama seperti penghilangan tadi. Ya, ketika di debat itu. Yang dimana 02 menyampaikan di Jakarta juga banyak orang hilang. Kan itu keliru banget. Penghilangan paksa yang dilakukan oleh negara dengan penghilangan orang dengan kasus kriminal biasa. Betul, Mas Sinton harus dikelirkan terminologi hukum. Kejahatan HAM tidak selalu penghilangan paksa. Itu harus dikelirkan karena banyak opini publik menyesatkan. Itu dia. Secara hukum dilakukan prosedur hukum, tapi jangan mengatakan bahwa ada pembelengguan terhadap praktek demokrasi di negara kita. Tolong bedakan. Datanya banyak. Iya, silakan Mbak diproses. Nah, seperti tadi Mas Iqbal bilang ada kayak begitu. Jangan setengah-setengah. Ini di media disaksikan
saya minta sebutkan menterinya, saya minta sebutkan. Saya minta menterinya sebutkan. Saya buka. Saya berani menuntut menteri itu. Buka menteri itu. Banyak menteri yang terlibat sekarang. Buka menteri itu. Saya minta menteri buka itu. Nggak boleh. Siapa menterinya? Menarik. Kita Buka tuh menteri. Menteri harus dibuka dong. Kita ngomong kebebasan berpendapat. Kami semua menghargai pendapat dari masing-masing narasumber di sini ya, tapi dan ini dilalahnya yang saya sampaikan tadi. baik. Jadi kalau tadi ada kekhawatiran disampaikan oleh Mas Iqbal terhadap praktek-praktek kekuasaan seperti itu, gugat, laporkan. Ini kita bukan gugat. Ini contoh Mas Anies sebelum maju sebagai calon presiden diperiksa berapa kali, bahkan orang bukan laporkan. Jadi Cak Imin udah mau maju, diperiksa cuma beberapa jam. Ya, yang nggak boleh itu kekuasaan menggunakan instrumen hukum untuk memberangus. Contoh misalnya, orang yang berbeda dengan bahwa ada kekuasaan praktek itu institusi substansi BIN apa? misalnya. Itu nggak Mohon maaf boleh. nih, saya luruskan biar kita fair melihatnya. Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi sorotan dalam acara debat perdana Capres 2024 yang digelar pada Selasa 12 Desember 2023. Momen tak terduga terjadi saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tengah menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan. Diketahui, Anies bertanya terkait perasaan Prabowo saat mengetahui pendaftaran Gibran sebagai cawapres dinodai adanya pelanggaran etika dari Hakim MK dalam pengambilan putusan uji materi pasal batas minimal usia capres dan cawapres. Saat mendengar jawaban dari Prabowo, Gibran langsung bangkit dari duduknya. Putra sulung Presiden Jokowi itu lantas mengajak para pendukung bersorak-sorai. Rupanya tindakan Gibran itu mendapatkan teguran dari KPU. Ini yang nggak boleh dan kita tegur, kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat dikonfirmasi pada Rabu 13 Desember 2023. Saat dikonfirmasi pada Rabu 13 Desember 2023, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan teguran itu. Hasyim mengaku menegur Gibran dan tim pendukungnya saat evaluasi dan rapat persiapan debat selanjutnya. Ini yang nggak boleh dan kita tegur, kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat dikonfirmasi pada Rabu 13 Desember 2023. Saat evaluasi dan rapat persiapan debat selanjutnya kita sampaikan, sambungnya. Sementara itu, Ketua BEM Universitas Indonesia Melki Sadek Huang menyebut calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka kekanak-kanakan saat menghadiri debat calon presiden atau capres pertama yang digelar KPU pada Selasa 12 Desember 2023 malam. Dalam debat itu, Gibran bertingkah bak pemandu sorak mengompori para pendukungnya. Hal itu dikatakan Melki melalui akun media sosial X @namasaya_melki pada Rabu 13 Desember 2023 kemarin. Melki merepost potongan video saat Gibran sedang bersorak dan memprovokasi penonton yang diunggah di media sosial. Di video ini, Mas @Gibran_tweet terlihat kekanak-kanakan dan heboh sendiri nggak jelas. Setelah semua statement blunder minim kompetisi selama ini, tidak matangnya Mas Gibran semakin diperkuat video ini. Mas Gibran mau latihan debat dulu sama saya, hitung-hitung persiapan debat, tweetnya. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku siap menerima teguran dan evaluasi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU usai aksinya yang terlihat provokatif pada Selasa 12 Desember malam. Semua teguran evaluasi kami terima. Saya mohon maaf sebelumnya, ungkapnya pada Kamis 14 Desember. Saat ditanya tanggapan soal debat kemarin dan apakah hal tersebut dilakukannya secara spontanitas, Gibran enggan menjawab. Terima kasih ya, katanya singkat sambil berjalan menuju ruangan kerjanya di Balai Kota Solo.